Halo sahabat Indonesia, kita bertemu lagi dalam rubrik Indonesia Maju. Kali ini saya akan melihat kemajuan Indonesia dari timur, dari bumi Cendrawasih, bumi Papua. Untuk itu saya mengundang tamu saya yang istimewa dari Papua. Nah, beliau ini namanya lengkap Kenius Koguya, SPMSI. Mas Kenny ini, saya panggilnya Mas, karena kenapa saya panggil Mas, bukan Bang, bukan apa, karena beliau ini istrinya yang tercinta asalnya dari Jawa Timur, dari Lamongan. Boleh dilepas aja nggak? Ya, saya lepas izin ya. Sahabat Indonesia, mungkin kita belum lupa atau masih lekat dalam ingatan kita tentang suksesnya penyelenggaraan PON ke-20 di bumi Papua. Semua orang Indonesia, bahkan dunia, memberikan apresiasi yang luar biasa. Pertanyaannya, siapa sebetulnya di balik layar yang membuat penyelenggaraan PON itu sukses dan yang membuat kita bangga Papua pertama kali dalam sejarah masuk dalam 4 besar. Ternyata orangnya Mas Kenny Koguya ini. Mas Kenny, selamat datang di studio kita. Kita santai, Mas. Nah, terima kasih. Publik Indonesia perlu tahu. Bagaimana dulu Anda menjadi seorang magician, bisa menyulap persiapan PON ini akhirnya sukses. Apa yang Anda lakukan waktu itu? Baik, terima kasih ya. Saya yang pertama terima kasih untuk kesempatan ini. Saya bisa datang di tempat ini bertemu dengan Abang di sini. Yang pertama adalah sukses PON itu memang sukses kerja tim. Kolektif. Jadi bukan oleh karena saya sendiri ya, karena saya lihat keberanian sosok seorang Pak Lukas NMB yang awalnya orang berpikir bagaimana PON itu akan hadir di Papua, jadi atau tidak, dan lain sebagainya. Tetapi kemudian dalam proses Papua menjadi tuan rumah, itu banyak sekali pertanyaan. Tetapi ya kita bersyukur ya, selain keberanian Pak Gubernur, tapi juga dengan dukungan Pak Presiden yang luar biasa, ya, sehingga PON itu sukses. Ya, kami ini sebagai pelaksana di bawah, ya. Ini beliau ini merendah ini. Sebagai pelaksana di bawah. Kami diperintahkan untuk melaksanakan, kami siap untuk melaksanakan. Ini masalah fasilitasnya sudah nggak usah diragukan karena ternyata fasilitasnya levelnya internasional, termasuk stadion itu sendiri. Stadion Lukas NMB, dan itu termasuk salah satu stadion yang cukup megah di taraf internasional, Pak. Internasional, 10 besar stadion yang terbaik di tahun 2021 itu salah satunya adalah Stadion Lukas NMB. Iya, dan satu hal lagi, saya mewakili publik nih, Mas Kenny, bahwa pembukaan, opening ceremony PON ke-20 itu hampir semua orang lebih hebat ini daripada Asian Games katanya gitu. Ini luar biasa. Jadi bagaimana Mas Kenny mengorkestrasi semua kegiatan ini? Ya, memang itu luar biasa ya. Kita padukan konsep antara konsep budaya lokal dengan modern ya, dan itu terlihat luar biasa, dan ya kita dibantu juga oleh tim yang ahli dan itu bisa memberikan hasil yang luar biasa. Orang dalam tanda kutip orang bilang ini Papua bisa atau tidak gitu, Pak. Papua bisa atau tidak. Ternyata kata kuncinya, Pak, ketika kepercayaan itu diberikan, maka anak bangsa ini dia mampu untuk membuat sesuatu. Dan dunia bisa melihat bahwa ternyata ketika diberikan kepercayaan, kita mampu untuk melakukan itu, orang hari ini merasa bahwa Papua hebat. Dan itu omongan itu keluar bukan saja oleh yang hadir menyaksikan PON di sana oleh peserta, tapi petinggi negara ini yaitu Pak Wapres dan Pak Presiden menyampaikan itu di depan sambutan-sambutan, dan luar biasa, Pak.
Itu ya kita juga senang ya sebagai kepala negara dan wakil kepala negara menyampaikan apresiasi sekaligus juga ternyata Papua lebih hebat dari provinsi lainnya di Indonesia gitu ya. Luar biasa. Ini apresiasi bukan basa-basi. Kami sangat terheran-heran. Ya, siap. Sama, mohon maaf ini, bukan kami apa ya Pak. Ini Papua bisa nggak? Problemnya ini kan kondisinya darurat, masih pandemi loh. Masih pandemi. Nah, masih pandemi. waktu itu kita pikir bahwa, nah setelah pandemi ada nggak sana klaster baru Ya. COVID-19? Ternyata tidak terbukti juga. Ya, jadi Apa kuncinya waktu itu? jadi begini, Bang. Kita ada dalam soal bukan hanya pandemi. Ini Papua ini kan selalu diidentikan dengan daerah konflik, Bang. Oh, Daerah. Orang mau masuk ke sana itu pikir-pikir gitu. Ada cerita lucu, Bang. Supir-supir yang dibawa dari sini yang membawa bis-bis yang besar itu, mereka udah siapkan beras, ya. Mereka siapkan segala sesuatu, ya, bekal buat mereka. Jadi pandangan mereka bahwa Papua itu ya masih di hutan gitu kira-kira ya. Sampai di sana, Pak, mereka heran-heran itu. Wah, ini Papua ini sudah maju, sudah di kota, sudah luar biasa gitu kan. Jadi memang ini, Pak, ada saudara-saudara kita juga yang mungkin ya, perlu harus lebih kenal Indonesia secara keseluruhan ya. Iya, Indonesia secara utuh gitu. bukan hanya Jawa saja. Iya, bukan hanya di Jawa saja gitu ya. Biasa. Jadi itu jadi bahan cerita yang bukan lelucon tapi itu fakta, Pak, gitu. Orang pergi ke sana bawa bekal itu ya. Nah, ini satu. Yang kedua, Bang. Semua yang pergi ke sana itu, Bang, itu memang kita melaksanakan prokesnya itu sangat ekstra ketat. Begitu orang turun dari pesawat, langsung dibawa ke ada satu tempat khusus, kemudian diperiksa semua dan lain sebagainya, terus kemudian masuk ke setiap venue itu semua harus dengan prokes. Jadi memang ekstra ketat. Ketat sekali ya? Ketat sekali. Makanya ya orang khawatir bahwa nanti akan terjadi peningkatan COVID. Ternyata begitu selesai PON, tidak ada kenaikan sedikit pun itu yang namanya COVID di Papua. Jadi klaster pasca PON ini tidak terbukti. Ya, tidak terbukti. Luar biasa. Yang kedua, Bang, Papua itu selalu dipandang daerah konflik dan orang bilang pasti akan ada gangguan keamanan dan segala macam. Pada saat pertemuan dengan presiden itu rapat terbatas, itu Pak Gubernur diundang, Ketua Harian PB PON diundang, dan pada saat yang bersamaan itu ada yang meragukan bahwa PON itu bisa akan dilaksanakan dengan aman atau tidak. Tetapi anak-anak Papua menjadi jaminan bahwa ini adalah event terbesar di Republik ini yang juga bergengsi, ya. Dan kesempatan ini kapan lagi gitu. Akhirnya Pak Gubernur sampaikan kami jadi jaminan bahwa PON akan dilaksanakan dengan aman. Pak Gubernur langsung begitu? Iya. Dan itu di depan Pak Presiden. Kami jadi jaminan. Dan akhirnya Pak Presiden sampaikan oke, begitu PON tetap dijalankan. Dan ternyata tidak ada apa-apa, Bang. Gitu. Nah, tidak ada apa-apa. Ini menarik masalah gangguan keamanan ini. Karena ini akan menjadi pertaruhan untuk Indonesia. Iya. Kalau PON di Papua ini sukses, ini mematahkan semua serangan-serangan dari luar negeri bahwa daerah konflik di Papua itu terus bergejolak, ternyata aman-aman saja. Aman-aman. Salah satu orang yang berkontribusi, Kenny Kogoya. Ini tokoh muda, masih muda ini beliau ini. Ini masih berapa sekarang? 42? 42. Wah, masih luar biasa. Dan ini rising star di Papua ini. Terima kasih, Bang. Siap. Mas, gini, saya sekarang minta perspektif dari seorang tokoh muda Papua, karena beliau ini juga pernah di ketua KNPI.
Ketua MPI, Pak. MPI. MPI. Dan beliau juga ketua termuda dari DPD partai, Ya. Partai Hanura. Partai termuda ya? Termuda. Seluruh Indonesia. Ya, mudah-mudahan. Ini anak buahnya Pak Usul tadi. Ya, Pak. Nah ini luar biasa. Kita ingin menanyakan perspektif seorang Kenny Kogoya terkait dengan Papua dan Indonesia. Ini kan sering sekali dikotomikan. Nah, Ya. dari seorang kacamata seorang Kenny, bagaimana sebenarnya situasi di Papua yang dikaitkan dengan Indonesia ini? Ya. Saya hanya ingin berpendapat satu hal, bahwa Papua itu kemudian dipandang selalu dengan kacamata politis. Itu membuat Papua itu selalu pasti yang jelek, gitu. Oke. Ya. Tetapi kalau dipandang dengan kacamata nurani sebagai sesama anak bangsa, maka sebenarnya pikiran yang buruk tadi itu akan menjadi hilang. Wah, ini menarik Jadi sekali. ini sebenarnya Kacamata nurani berarti? Iya, kacamata nurani. Oke. Ini hanya persoalan sentuhan, Bang. Sentuhan. Sentuhan, Ya, oke. kalau saya melihatnya itu. Nah. Saya ingin saya mau ingin sampaikan bahwa kalau Aceh itu dengan Indonesia bisa duduk bersama-sama dan bicara dari hati ke hati. Kenapa orang Papua tidak dipandang seperti itu? Iya, iya, iya. Apakah orang Aceh itu berbeda darahnya dengan orang Papua? Tidak, kita punya darah sama, darah merah dan putih, ya kan? Tetapi kenapa kemudian kita dipandang dengan sebelah mata? Itu persoalan, itu kasus yang Itu saya, menurut saya paling mendasar itu. ya, Karena paling esensial ya. Karena masalah sentuhan tadi. Sentuh. Nah, terjemahan sentuhan itu seperti apa? Yang kurang yang kita lakukan di pusat misalkan. ya. Yang tadi saya sampaikan, Bang, ya, pembangunan itu pasti menjadi titik tolak atau ukur untuk kesejahteraan masyarakat dan sebagainya. Itu tetap dilakukan oleh negara, ya. Tetapi hal yang menjadi esensial dari persoalan politik ya, Papua ini belum apa namanya tersentuh sebenarnya. Oke. Belum tersentuh. Jadi kalau misalnya ketika ibarat seorang anak dia menangis, bapaknya pasti akan bertanya, "Nak, kenapa kamu menangis? Apakah kamu lapar atau kamu ingin bermain?" Ya. Menangis kan pasti ada artinya, gitu. Ya. Dan itu yang harus sebagai seorang bapak harusnya melihat anak itu apa keinginannya sesungguhnya, gitu. Menarik. Ya, Nah, itu. apakah Mas Kenny melihat bahwa pemerintah yang sekarang belum melakukan sentuhan ke arah seperti itu? Ya, saya lihat belum. Oke. Jadi Saya lihat belum. saran Mas Kenny sebagai tokoh muda Papua kepada presiden apa kira-kira? Ya, saran saya itu ya kita jangan selalu dipandang dengan kacamata politik, tetapi harus dipandang sebagai sesama anak bangsa. Oke. Itu yang sangat penting, ya, sesama anak bangsa. Dan ketika kita duduk berbicara di atas satu meja seperti ini, itu jauh lebih apa namanya, lebih berhikmah, gitu ya, daripada ketika kita memandangnya dari jauh itu. Ya, kalau duduk antara anak dan bapak, duduk bersama, duduk membicarakan sesuatu hal menyangkut Indonesia ini, ya, ini namanya manusia, kita pasti akan bicara dari hati ke hati soal itu. Nah, kalau katakanlah pemerintah mengikuti saran dari Mas Kenny Kogoya ya, dengan melakukan pendekatan nurani tadi, dari sentuhan nurani, apakah kira-kira bisa meredam atau mereduksi perlawanan saudara-saudara kita di KKB di sana? Ya, ini persoalannya adalah soal ideologi, Pak. Oke.
persoalan adalah soal ideologi, sehingga saya pikir pejuang-pejuang HAM itu sudah banyak bicara ya. Mereka sudah banyak bicara untuk bagaimana mencari solusi-solusi yang baik ya, untuk duduk bersama, dialog dan lain sebagainya. Ini ya kita pemerintah harus juga membuka diri gitu. Tidak perlu ada ketakutan yang berlebihan. Kenapa harus tidak duduk bersama seperti yang dilakukan di Aceh gitu. Dan hasilnya bagus juga. Hasilnya bagus, gitu. Hasilnya bagus. Ya. Jadi keinginan orang Papua untuk meminta dialog ya itu harus diterima ya. Jadi artinya tidak melulu harus ada pendekatan keamanan terus begitu. Oh tidak, itu bukan solusi. Oke. Justru itu akan membuat Masalah orang baru. semakin Bertahan ya, melawan ya. akan melawan terus. Tidak akan pernah ada solusi. Jadi pendekatan-pendekatan keamanan atau militer itu udah bukan solusinya lagi. Justru menciptakan konflik yang semakin berkepanjangan. Itu yang Mas Kenny lihat seperti itu. Saya lihat seperti itu. Saya sependapat karena toh dalam kenyataannya pendekatan keamanan sudah bertahun-tahun juga tidak ada hasil. Tidak ada hasilnya. Iya, malah resources kita malah banyak kebuang. Betul. Ya, baik korban dari TNI maupun dari teman-teman di sana, saudara di sana, akhirnya kan sia-sia begitu. Sia-sia. Jadi, Justru artinya banyak Mas Kenny ingin memberikan masukan pada pemerintah untuk dirubah cara pendekatan cara pendekatannya sudah berubah. dengan pendekatan nurani tadi. Betul. Ini menarik sekali. Sudah pernah disampaikan Presiden langsung. Sementara belum. Mudah-mudahan Pak Presiden akan mendengarkan. Pak Presiden kadang-kadang nonton juga. Pak Presiden, ini tokoh muda Papua, sahabat saya, ini Kenny Kogoya. Iya. Masukannya menurut saya sangat orisinil gitu, sangat instan dan ini tulus sekali, gitu. Tidak ada intens apa-apa karena menurut saya masuk akal juga untuk Bapak pertimbangan dengan baik ini. Bapak Presiden mudah-mudahan yang paling penting undang beliau untuk dialog, Pak. Keren. Oke, Mas Kenny, kita sudah menangkap pesan dari seorang Kenny Kogoya terhadap apa yang terjadi selama ini. Nah, saya berharap kalau masukan ini diterima oleh pemerintah, itu akan terjadi perubahan yang signifikan di sana. Oke, berikutnya saya melihat pendekatan presiden, terutama Presiden Jokowi ini ke Papua kan luar biasa banyak. Sebetulnya dirasakan tidak oleh teman-teman Papua? Iya, kalau memang kita senang ya. Senang kenapa Pak Presiden kita yang kita banggakan itu selalu mengunjungi Papua. Memang ada daerah atau provinsi lain yang mungkin merasa iri dengan kunjungan Pak. Ini paling sering katanya. Iya. Ya. Dan ya kunjungan itu memang harus membuahkan hasil yang positif tentunya ya. Tentu masyarakat sangat senang dengan sikap kebapaan seorang Presiden Jokowi ya, itu ya orang Papua senang sekali ya melihat itu. Tetapi memang harus ada dampaknya secara keseluruhan. Jadi tidak hanya sekelompok orang yang dikunjungi mungkin mereka rasa senang dan lain sebagainya, tapi tidak berdampak kepada semua orang. Nah itu. Jadi mudah-mudahan ya kunjungan berikutnya itu justru lebih mengarah kepada solusi atau itu. Selama ini Presiden selalu memberikan banyak perhatian untuk pembangunan infrastruktur di sana. Sebetulnya kayak seperti Trans Papua, bangun jembatan yang sangat fenomenal, beberapa juga dibangun oleh Presiden. Sebetulnya menurut Mas Kenny yang asli Papua, itu memang benar dibutuhkan tidak oleh masyarakat Papua? Menurut saya itu sangat dibutuhkan. Ya, karena apapun daerah itu akan maju karena ada infrastruktur yang bagus. Aksesnya harus mudah. Akses harus terjangkau, begitu. Karena memang secara geografis Papua itu kan hanya bisa terjangkau dengan akses melalui udara, pesawat, itu. Dan sekarang terobosan-terobosan yang dilakukan oleh Pak Presiden, Pak Jokowi luar biasa. Jadi dari kabupaten satu ke kabupaten lain itu bisa dijangkau melalui jalan darat. Sekarang dari Wamena
ke Jayapura, itu orang udah bisa dengan jalan darat. Oh, Dulu nggak bisa. Dulu hanya melalui pesawat. Gitu. Kalau memaksakan darat berapa jam dulu? Itu berhari-hari bukan jam, Pak. Bisa 1 minggu di jalan, Pak. Di jalan sana? Di jalan. Sekarang? Sekarang bisa 3 hari kalau jalannya bagus. Gitu. Tapi kalau pas hujan, ya 1 minggu ada di jalan. Ini sudah ada Trans Papua? Belum itu? Dari situ? Belum. Oke. Belum. Itu jalan masih ini sekali ya. Tapi sudah ada sudah ada perbaikan? Iya, sudah mulai diperbaiki sekarang. Nah, ini artinya harus ada signifikansi pembangunan infrastruktur dengan peningkatan ekonomi rakyat di sana. Infrastruktur itu sangat penting untuk Papua. Ya, kita senang ya Pak Jokowi dengan terobosan pembangunan infrastruktur itu sangat membuka akses untuk ke seluruh kabupaten dan itu bisa terakses semua. Gitu. Tapi mohon maaf nih, saya harus terbuka aja. Ya. Ada teman-teman kita dari Papua juga, saya sebut namanya aja, sahabat kita Natalius Pigai, itu juga sering membuat suatu statement yang agak kurang elok gitu ya, bahwa pembangunan itu sebenarnya tidak dibutuhkan Papua. Saya minta konfirmasi, apakah benar seperti itu? Ya, saya pikir itu menurut cara pandang beliau ya, itu sah-sah saja. Tapi kan dengan cara pandang saya berbeda, begitu. Jadi, kalaupun misalnya cara pandang kita berbeda, itu saya pikir itu baik juga, tidak ada masalah. Demokrasi. Artinya kita melihat bahwa apakah yang dikatakan sahabat kita itu adalah mewakili entitas yang lebih besar di Papua atau tidak, itu yang paling penting. Itu yang kadang-kadang makanya kita perlu ada balancing information supaya kita tidak terjerumuskan gitu loh. Kadang-kadang itu kan membuat kita jadi gaduh sendiri. Tapi di Papua aman-aman saja, tidak ada masalah. Aman-aman aja, tidak ada masalah. Ya, oke. Sahabat Indonesia, satu hal yang perlu saya sampaikan, sahabat kita ini, Mas Kenny Kogoya ini juga menjabat sebagai ketua Rejo Relawan Jokowi. Ini mulai tahun 2014 atau 19? 2019. Ya. Sampai sekarang ketua Rejo? Ini saya diberikan kepercayaan langsung oleh Ketua Umum Rejo untuk menjadi Ketua Rejo. Dan ternyata Jokowi menang? Jokowi menang di sana. Luar biasa. Dan itu hampir 98% itu Jokowi menang di sana. Jadi kontribusi dari Rejo juga berpengaruh? Ya, sangat. Gitu. Kenapa akhirnya masyarakat Papua memilih Jokowi? Menurut pandangan seorang Kenny Kogoya? Ya, Jokowi itu presiden yang sangat sosialis dan beliau sangat hebat ya. Terobosannya luar biasa ya, dan orang suka mendengar itu. Suka mendengar dan tindakannya juga sangat tepat untuk masyarakat ya. Jadi masyarakat suka itu dengan gaya kepemimpinan beliau ya. Dan humble juga ya, hati, dan gitu. Ya orang rendah hati gitu ya. Jadi orang Papua itu senang dengan gayanya Pak Jokowi gitu ya. Tidak tahu memang dia menghipnotis orang Papua dengan gaya solonya beliau atau gimana ya. Ini mungkin yang keluar pada beliau karena beliau ini Papua tapi kalem banget ini. Kayak orang Solo ini. Nah, itu dia gitu ya. Jadi itu yang membuat Pak Jokowi menjadi magnet bagi orang Papua ya. Sekarang Rejo masih ada kegiatan? Ya, kegiatan selalu jalan dan tetap kita berkoordinasi dengan pusat itu ya. Dan selalu ini tahun 2024 pasti Rejo juga kita tunggu komando. Tunggu komando dulu. Iya, tunggu komando. Pak Darmijal ini yang memberikan komando lagi ngutak-ngutik biasanya. Nah, sahabat Indonesia, ini pembicaraan kita sebetulnya kita ingin membuat satu perspektif yang orisinil dari orang Papua tinggal di Papua, dan menurut saya, feeling saya, mudah-mudahan saya benar, ini calon pemimpin Papua menurut saya di masa depan. Usia masih muda, potensinya juga besar dan kontribusinya nyata. Nah, terakhir Mas Kenny, saya ingin kalau Anda akan menjadi pemimpin Papua, visi dan misi Anda seperti apa? Akan Anda bawa kemana Papua ini? Ya. Sederhana saja Bang. Ya. Kita
yang paling utama itu adalah mempersiapkan SDM, Sumber daya manusia. sumber daya manusianya. Gitu. Itu kata kuncinya, Bang. Jadi keterlambatan pembangunan itu juga akibat dari ketertinggalan SDM. Gitu. Jadi SDM itu menjadi kata kunci untuk bagaimana harus kita persiapkan. Karena mereka itulah yang kemudian akan membangun. Karena menjadi pemimpin itu hanya 5 sampai 10 tahun. Ya. Itu waktu yang sangat singkat dan tidak akan bisa kita merubah ya satu daerah itu kemudian langsung menjadi sempurna gitu. Tapi membutuhkan waktu yang sangat panjang. Nah, pemimpin-pemimpin yang lalu ya yang itu menanamkan fondasi-fondasi yang sangat baik yang kemudian juga bisa kita tiru untuk kemudian membangun Papua itu ke depan ya. Nah, tetapi yang saya lihat, yang saya amati bahwa kata kuncinya adalah kita mempersiapkan SDM itu untuk membangun Papua. Ya. Karena pembangunan itu tidak hanya kepada pemimpinnya, tetapi juga bawahan, yaitu juga mereka yang akan mengerjakan membangun itu. Ya, jadi kalau pemimpin memerintahkan seorang untuk mengerjakan, tetapi dia tidak mampu untuk mengerjakan itu, maka itu menjadi soal, ya, menjadi masalah. Nah, oleh karena itu, ya, visi saya adalah bagaimana mempersiapkan SDM. Secara detailnya seperti apa? SDM. Anak-anak yang ingin untuk studi, ya, mereka yang mungkin ekonominya lemah, tetapi pendidikannya atau wawasannya bagus, itu kita akan dorong. Dan bahkan anak-anak dari mulai usia dini itu memang harus dipersiapkan SDM-nya. Jadi udah mulai terbentuk mulai dari sana sampai dengan ke atas ya. Dan itu memang harus perlu ada kebijakan-kebijakan khusus untuk itu. Membangun sekolah-sekolah unggulan ya. Kemudian ya rumah sakit yang bagus ya dan lain sebagainya. Dan itu ya memang akan saling terkait satu dengan lain gitu. Nah, ini merupakan konsep. Nah, kalau nanti suatu saat masyarakat Papua memberikan kepercayaan pada Anda untuk menjadi pemimpin, style kepemimpinan apa yang Anda ingin sampaikan pada karakter kepemimpinan seperti apa yang ingin Anda mainkan di sana nanti? Ya, saya ya namanya menjadi pemimpin itu ibarat pelayan, Pak. Pemimpin itu pelayan. Pemimpin itu pelayan. Gitu. Menarik. Ya. Jadi ya kita melayani masyarakat, tetapi juga kita ada hal-hal yang harus kita lakukan untuk pembangunan yang lebih besar ya, dalam hal kebijakan-kebijakan yang harus diambil ya, seperti itu. Jadi ya memang harus menjadi pelayan yang baik gitu. Pemimpin itu pelayan yang baik. Saya setuju. Karena kebetulan saya itu ngajar juga servant leadership. Jadi kepemimpinan yang melayani. Jadi konsepnya sama. Nanti kalau perlu trainer, saya siap. Siap. Mas Kenny, saya doakan sukses Anda. Terima Kita kasih. pembicaraan kita tidak mungkin panjang, tapi secara esensi saya sudah menangkap. Dan salam cinta saya untuk teman-teman di Papua. Terima kasih. Saya. Terima kasih. Yang terakhir, saya ingin memberikan kesempatan, kalaupun teman-teman kita di Papua mendengarkan atau melihat tayang kita, apa yang ingin Anda sampaikan? Ya, saya hanya ingin berpesan ya, tetap semangat ya. Semangat untuk membangun diri, tapi juga semangat untuk membangun sesama, dan semangat untuk membangun bangsa dan negara Indonesia. Mantap. Dan kuncinya tadi yang disampaikan di awal oleh beliau bahwa kalau kita memberikan kepercayaan, ternyata kita bisa melaksanakan itu, Bang. Betul. Dan Mas Kenny dan kawan-kawan sudah membuktikan perhelatan PON sukses luar biasa. Ya. Itu karena kita diberikan kepercayaan dan dilaksanakan dengan baik.
selamat, sukses Terima buat kasih. Anda. Nanti kita sering ngobrol lagi. Ya, siap. Saya kalau berkenan siap diundang ke Papua nih. Siap. Terima kasih Mas Geri. Terima kasih, Bang. sukses Terima kasih. Ya, ya. Sahabat Indonesia, demikian kasih. pembicaraan singkat saya dengan sahabat saya, Kenius Kogoya atau Mas Kenny Kogoya. Ini luar biasa, tokoh muda dari timur, dari Papua. Ini menjadi rising star dan menjadi harapan buat Papua. Dan kalau beliau nanti akan memimpin Papua, pasti saya yakin gaya kepemimpinannya agak berbeda. Dan ini pasti akan mereduksi semua konflik-konflik yang ada sekarang. Amin, amin, Dan yang amin. paling penting yang disampaikan oleh beliau, pemerintah pusat harus mulai legowo untuk merubah pendekatannya. Bukan pendekatan politik, bukan pendekatan keamanan, tapi pendekatan atau sentuhan nurani. Ini yang saya tangkap dari apa yang disampaikan oleh Mas Kenny Kogoya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Mas Kenny Kogoya menjadi inspirasi buat Indonesia. Bukan hanya Papua, tapi Indonesia. Ada tokoh muda Indonesia, dan ini kita membutuhkan lebih banyak lagi Kenny Kogoya yang lain. Terima kasih, kita bertemu lagi dalam rubrik Indonesia Maju berikutnya. Sampai jumpa. Ya. Mas, Ya, sukses. terima kasih. Sukses, Bang. Terima kasih. Ya.